Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Gimana? Sudah menyimak video sebelumnya? Mudah dimengerti bukan? Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal part 4 sesuai dengan kisi-kisi. Stay tune terus ya, let's go! Pencemaran CO atau karbon monoksida sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena karbon monoksida itu adalah zat yang dihasilkan dari hasil pembakaran. Baik itu pembakaran batu bara ataupun kayu. Dimana ketika seseorang menghirup CO masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam tubuh, maka kemampuan darah untuk mengikat oksigen menjadi berkurang. Di mana Hb ini lebih cenderung dia akan mengikat CO. Hb ini komponen yang ada di darah ya, hemoglobin. Bentuk CO Hb. Semakin banyak CO Hb yang terbentuk, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya nanti akan terasa sesak juga ya. Nah, sebetulnya yang lebih tepat di antara A, B, C, D ini adalah yang B ya. Kalau yang C kurang tepat ya, kalau menyumbat saluran pernapasan kan bisa banyak faktor ya. Kalau B ini udah jelas karena tadi Hb ini lebih cenderung mengikat CO dibandingkan oksigen. Next, berikut ini merupakan bahan-bahan pencemar udara yang merugikan manusia kecuali Nah, untuk yang NO2 ini nama lain dari nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini dihasilkan dari pembakaran fosil. Pembakaran fosil itu ya kayak daun-daun gitu ya, atau misalnya hewan-hewan. Nah, kalau CO berasal dari hasil respirasi ya, respirasi makhluk hidup. Jelas ya, NO2 dan CO2 ini termasuk ke dalam bahan-bahan pencemar udara. Kalau O2 ini nama lain dari oksigen. Nah, kalau oksigen ini bukan bahan pencemar. Justru oksigen ini sangat dibutuhkan oleh kelangsungan makhluk hidup untuk melakukan proses respirasi, untuk bernafas. Yang C. Kalau CFC itu singkatan dari klorofluorokarbon. Ini dihasilkan dari pendingin ruangan ya. Seperti AC, freezer, di mana sifat CFC ini, klorofluorokarbon ini dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di depan. Oke. Next, perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai pemanasan global adalah, pemanasan global secara harfiah, secara definisi itu adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi akibat adanya gas-gas rumah kaca. Oke, dapat kalian hafalkan ya. Peningkatan suhu rata-rata di bumi akibat adanya gas-gas rumah kaca. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan gambar. Di gambar ini udah jelas ya, banyak sekali perabotan-perabotan seperti spray yang menghasilkan CFC, lalu juga kendaraan menghasilkan asap-asap kendaraan, hutan yang gundul, atau misalnya pembakaran hutan. Banyak, ini ada simbol api dan juga asap-asap dari limbah industri. Nah, pernyataan yang benar, kalau yang A itu seluruh radiasi matahari, perpindahan matahari yang diserap oleh lapisan bumi. Kalau seluruh radiasi yang diserap itu kurang tepat ya, karena sebagian itu ada yang dipantulkan juga nih, radiasi keluar ya, berarti kurang tepat. Kalau yang B, gas rumah kaca yang dapat menyerap radiasi sinar matahari. Ya, ini dia dampak dari meningkatnya suhu rata-rata itu karena adanya gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan radiasi panas matahari itu terperangkap di dalam bumi sehingga suhu bumi meningkat. Berarti yang B. Kalau yang C, hutan gundul tidak berpengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Salah banget ya, justru hutan gundul ini berpengaruh. Yang D, mengganti penggunaan BBM bahan bakar minyak dengan batu bara. Sama aja, batu bara dengan
bahan bakar minyak sama aja ya, tidak dapat mengatasi pemanasan global. Maka jawabannya yang B. Gambar tersebut menunjukkan alat-alat yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Alat tersebut merupakan atau mengeluarkan suatu substansi kimia yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Gas dan dampak yang ditimbulkan adalah ini AC, ada lemari es, ada spray. Ini semua alat tersebut menghasilkan yang namanya klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini bisa menyebabkan ya penipisan lapisan ozon yang B. Kenapa CFC bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon? Karena ingat, ozon itu kan O3 ya. Ketika ada CFC ke atmosfer, dia akan merusak lapisan ozon O3 ini. Dia akan si Cl-nya kan klorofluorokarbon, si klorinnya dia akan mengikat oksigen ya. Sehingga ozon ini menjadi oksigen gitu, enggak O3 lagi jadi O2. Oh, jadi rusak oksigennya oleh CFC gitu. Makanya lapisan ozon semakin menipis atau rusak sehingga suhu bumi banyak yang terperangkap, dan CFC ini termasuk salah satu gas-gas rumah kaca. Next, pernyataan yang termasuk penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor. Kita perhatikan ya uraian di bawah ini. Yang pertama, pembakaran hutan, ya ini menyebabkan pemanasan global karena menghasilkan yang namanya CO, CO2, lalu ada NO2-nya juga. Peternakan, ya menghasilkan CH4, gas metana, kotoran-kotorannya ya. Pengundulan hutan juga sama ya, bisa menyebabkan pemanasan global. Penghematan listrik nggak nyambung ya, maka jawabannya 1, 2, dan 3. Intinya semua gas-gas rumah kaca itu bisa menyebabkan pemanasan. Next, dampak pemanasan global adalah ditunjukkan oleh nomor. Yang satu, perubahan cuaca yang tidak stabil ya. Ini udah kerasa banget sama kita ya, yang harusnya musim hujan ternyata masih aja mengalami yang namanya kemarau. Es kutub mencair ya, karena saking panasnya suhu rata-rata di bumi, lama-kelamaan es kutub itu mencair sehingga beberapa pulau-pulau atau daratan-daratan yang pulau-pulau kecil itu bisa tertutup atau air laut itu meningkat gitu ya. Suhu yang sejuk, no, banyak tumbuhan yang tumbuh kurang tepat, berkurangnya flora dan fauna, ya ini dampaknya ya. Ada beberapa jenis fauna yang kehilangan habitatnya karena pemanasan global, terutama perilaku-perilaku manusia seperti pembakaran hutan gitu ya. Maka jawabannya 1, 2, dan 5 yang B. Next, pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global, yaitu nomor. Oke nih siswa-siswa, ayo kira-kira yang mana? Kalau yang satu, menanam pohon di rumah dan di sekolah, ya ini nama lain dari reboisasi. Ini juga bisa membantu ozon yang rusak ya. Hemat dalam memakai kertas, ya nih pakai kertas seperlunya ya. Karena bahan baku kertas ini ya pepohonan dari alam ya. Yang 3, memakai motor ke sekolah. Kalau bisa ini dikurangin ya. Karena motor itu butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakar kan dari alam, dan juga hasil pembakarannya itu adalah gas-gas rumah kaca. Memakai sepeda ke sekolah, nah ini ramah lingkungan. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. Yang ada angka 3-nya salah. Berikut ini yang bukan upaya untuk menanggulangi adanya pemanasan global adalah menghemat energi, ya, menambah transportasi. Nah ini yang bukan, ya. Justru kalau menambah transportasi, dihasilkannya gas-gas rumah kaca seperti karbon. Mengolah sampah yang ada, iya. Menggunakan energi alternatif seperti energi surya, iya. Udah jelas ya, jawabannya yang B.